Mobile Legends yang sedang menyaksikan Royal Derby. Kalian berasal dari mana aja kalau begitu? Let's go Ji dan juga KB. KB, lo teriak Sonic nanti 40 tepuk tangan sama teriak ya. Terus kalau arah ke Kingdom gue teriak ya. Ceritanya kita di offline gitu. Ayo KB, coba KB. Ya. Oke, aku ready. Sonic, mana suaranya? Awal, tapi Clay udah menyelesaikan satu status penetrasinya untuk magical damage. Keyboy dan juga EXP lane, kalau seandainya udah kalah di awal game seperti ini, mereka akan kehilangan banyak hal, rotasi, EXP, gold, bahkan level. Wow. Bener juga, tapi kalian dilihat. Lagi Keyboy nggak mau lewat ke jalan yang salah, karena Keyboy kalau lewat kali ini bakal bisa di-commit begitu saja. Rian is coming dan bakal terjadi seperti tadi lagi. Keyboy bakal di-commit, langsung hilang begitu saja. Clay ketika bakal coba ditumbang oleh seorang Mus dengan pedangnya, bahkan burungnya coba untuk terbang melayang jauh, terbang tinggi, tak terbatas Pak Pulung. Yap, berhasil mereka mengcounter dengan adanya Popolen Kupa di mana tadi jauhnya diambil di awal dan Finn langsung mensiasati dengan adanya Popolen Kupa hingga Kupanya lah yang mungkin lebih sering untuk menjadi pen ataupun korban dari ejectornya karena sekarang Shadowkill langsung dikeluarkan begitu aja. Bisakah San kabur dari tersebut karena para pembalapnya juga masih jarang ataupun masih gagal untuk bisa diamankan begitu aja, tapi ceweknya langsung dilompat dengan paling Starmoon hilang sudah untuk ceweknya kali ini. R7 dilempar, Electrifying Blow langsung dikeluarkan sebuah jalan tol dengan begitu banyaknya pedang langsung memberikan sebuah damage dan dia berhasil selamat. Masalahnya satu kali ini ketika Suns mencoba untuk menuju ke arah purple-nya seorang Albert itu bukan tindakan yang wise. Kenapa? Dia tidak punya damage, dia tidak punya cover. Dan menurut aku dia butuh waktu cukup lama untuk mengambil satu buah purple Albert. Dan bahkan bisa ada korban jiwa yang berceceran ketika dia terlihat begitu saja. Trap yang dibuka oleh seorang Fit ternyata membuat Keyboy terkejut. Dan bahkan ketika terkejut kali ini Keyboy memilih untuk mundur belum level 4. Dan sepertinya Turtle kali ini bakal coba di take over oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Nah ini dia, akankah ada inisiasi ataupun ada team fight terlebih dahulu ataupun memang kontes besar-besaran aja karena Turtle-nya. Keyboy sudah mulai mencolek, Turtle-nya keluar jalur dan ini dia. Turtle-nya udah mulai langsung disikat habis saja. Ada Popolen Kupa tapi Kupanya langsung dilemparkan agar kembali lagi ke arah majikannya. Namun Popolen Kupa mulai menggigit langsung Tara Sans-nya, sedikit lagi yang tersisa. Sans mulai maju ke bagian depan, Electrofying Blow-nya Turtle masih berhasil diamankan juga oleh Roger-nya. Berhasil untuk kali ini pertempuran tapi untuk kali ini Vayne-nya pun menjadi korban. Tapi ternyata di bagian belakang Benedetta-nya bisa membalaskan keadaan 1-1. 1-1, Keyboy dengan VYN sepertinya pertukaran yang cukup adil, tapi sebenarnya satu yang tidak cukup adil. Ketika Turtle yang diamankan oleh Albert ini sudah dengan retribution-nya, tandanya Retri malah nggak kepencet dan Turtle-nya berpindah ke arah Ararki Hoshi. Tapi sekarang pertempurannya kembali lagi terjadi di bagian tengah. Burns-nya mulai mengamuk, Level langsung diketik aja dengan pedang segede itu. Untung saja Sin-nya masih bisa menggocek, namun dikejar lagi oleh Keyboy-nya, dilempar dengan ejector, dikeluarkan oleh 3 orang sekaligus, sedikit lagi HP yang tersisa. Dibalaskan di bagian belakang. R7 dengan Electrofying Blow-nya mencoba untuk mengejar, tapi ini dia sebuah bayi macan, lah bayi alien ataupun bayi alien langsung aja menggaruk sampai salah ngomong Oji. yes, benar-benar itu baik serigala 40, tapi lihat digigit Boots-nya, mencoba di combo, Brewmaster secara belakang, tapi Drian is coming, mencoba untuk melakukan cover kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Kalau kata Boots, jangan lupa kalian semua untuk vote lawan game favorit di stick video ya guys ya, untuk dapetin kesempatan favorit kalian. Waduh, sambil tidur gitu ya si Boots ya tadi gaya foto ya. Boleh. Dengan ada 3 player sekarang, kita balik lagi. Sudah melakukan rotasi ke arah bawah, tapi Roger-nya memang benar-benar dijaga habis-habisan. Dan sekarang mereka kayaknya punya kesempatan untuk bisa mendapatkan satu outer turret yang ada di arah bottom lane nih.
Yes, benar bukan sembarangan. Tapi lihat pedal strike-nya hampir saja menumbangkan seorang Bang Sans. Lionel Sans nggak boleh berbuat banyak. Kali di Albert cukup berbahaya kalau dia tertinggal seorang diri. Dan jangan sampai lihat combo sudah keluar. PN udah memberikan informasi Albert. Langsung birahi anak muda dan kali ini ternyata dia bisa meredam emosinya. Ganbate, Anamaste, dan juga terima kasih Bapulo. Yap, sekali aja untuk kali ini ada sebuah stun lagi yang langsung dikeluarkan. Tapi untuk Kiboynya masih bisa selamat dan juga mundur. Lewat tadi ada energy impact dan juga curse of Troy yang dikeluarkan oleh Parsha. Tapi di atas R7 masih bisa kabur. Ada Sun yang udah set up dengan Brian yang ada. Tapi Lord pun udah mulai hadir. Akankah mereka kontes ataukah mereka hanya akan memancing-mancing aja nih Oji? Yes, tapi lihat di sini Lord yang terhormat bukan yang sangat jelas. Kiboy udah mengeluarkan konsil, tidak ada informasi diberikan menuju ke arah belakang. Albert seperempat darah tapi Brave Fighter bakal coba menuju ke seorang Albert. Hampir saja tershutter. Bakal coba dipukul mundur satu buah PDS Moons versus everybody. Meanwhile cewek memukul mundur seorang Clay. Lihat di sini Ararki Osi Porada. Dan 1 poin diamankan oleh seorang Pangsin dan berhasil menyelengkat seorang Boots. Boots tersungkur di arah sungai. Telelep tak bisa bernafas. Tapi lihat, Onyx Esports memiliki kesempatan yang sangat-sangat besar untuk mendapatkan Lord. Kiboy membayang-bayangi pergerakan dari seorang Albert sang serigala berbulu domba yang membuat dia tidak bisa bebas untuk bergerak Papulu. Iya, sama-sama punya satu sosok yang bisa membuat kocar-kacir area pertahanan. Entah itu Esmeralda yang digunakan oleh Bang Sin ataupun seorang Puts yang menggunakan lapu-lapu. Tapi ini dia itemnya, Prof. Iya, dan kalau misalkan kita melihat dari lapu-lapunya dia mau OTW karena Oracle atau Athena Shield, I mean ini emang benar-benar dibutuhkan banget. Makanya kalau misalkan dari durability Boots benar-benar jadi bisa nahan semua damage. Tapi Kiboy kayaknya nggak bakal bisa bertahan dengan cukup lama kali ini Ranger Mas. Shadow Kill dikeluarkan, Albert tershutdown dan bahkan saat kali ini juga bakal coba diselekat oleh seorang R7. Berhasil diselekat saat lagi didapatkan, tapi R7 dengan Prefectors yang gak bisa ditahan shutdown kali ini untuk tim Onyx Esports. Lihat, gold mereka mulai mengejar 1000 gold perbedaan yang para pemain dari tim Onyx kejar dari perbedaan 3000 jauh mendekat, makin dekat, makin sayang 40. Iya, ini coba lihat dari Boots-nya sangat-sangat bisa dari tadi memberikan backupan terhadap rekan-rekannya dengan Braver Fighter-nya. Sekali dia melakukan lompatan rusak tanah satu kecamatan. Itulah yang berkali-kali dia lakukan dari tadi, Oji. Yes, benar banget. Tapi kali ini kita lihat Profesor, gimana caranya tim Ararki Osi menembus pertahanan dari tim Onyx Esports yang benar-benar kuat seperti ini, Profesor. Ada 2 cara sih. Yang pertama adalah nge-trigger dari Purify-nya terlebih dahulu. Ada 3 Purify di sana, mau nggak bakal ada pick off artinya. Tapi dengan memaksakan Purify kali ini, jadi harus mengeluarkan satu source skill yang mahal. Dan apa yang mau dilontarkan gitu, apakah Kiboy dengan flickernya? Karena menurutku dengan emblem jam pasir, jadi mau nggak mau Kiboy bakal lebih cepat juga untuk mendapatkan flickernya. Tapi nah dia setupnya untuk menuju ke arah Ward nih, Mas. Yes, bener banget. Lotte bakal coba di team fight. Lihat play score by Living by Mandiri. Kali ini bakal coba diambil dari Albert yang posisi 1 dan 2 oleh Ararki. Sans berada di posisi ketiga. Polystar telah dikeluarkan. 1 buah wabok combo combro karena seorang sih. Tapi ternyata Kiboy udah mengeluarkan flickernya. Gak ada flicker dikeluarkan. Dan tandanya ini bakal Lord yang bebas untuk tim Ararki Osi. Kecuali Boots memasakkan team fight yang selanjutnya. Pangslin telah keluar. Berhasil menghindari semua Thunderstruck yang dikeluarkan. Boots menjadi pilihan mencoba digarung begitu saja. Sans mencoba untuk meng-cover. Tapi ternyata gak bisa, colekan dari Sans ternyata nggak terlalu sakit. Babulu. Tapi Lordnya pun terbuka bebas dan mereka pun langsung melakukan kontes ataupun sebuah aksi memberikan damage ke bagian depan karena sekarang pemain dari Onyx Esports langsung dijagain oleh Sin seorang diri, membuat sebuah pagar yang tidak terlihat, lompat ke bagian depan dengan Palistar yang dia miliki, tapi Boots-nya berhasil dipukul mundur nih Profesor. Silakan, Iya, dan Profesor. bahkan aku melihat pergerakan ini ya, pergerakan yang benar-benar bagus banget, wise banget. Ketika turret dia bagian mid lane-nya udah hancur, langsung ambil aja Lord-nya. Gimana caranya dapetin keuntungan tanpa adanya kerugian sama sekali. Dan lihat Bang Sin di tengah-tengah, dia cuma ngebait doang, dia nge-freeze lane, dia tas tribute to someone. Karena Pak Pulung, dia mau jalanin 3 wave minion yang berbeda Pak Pulung. Lihat ini, happy banget pola permainannya. Oke, tapi kita lihat di top lane sana. The Lord coba untuk menuju ke arah inhibitor turret. Sans mencoba untuk dengan squad shadow-nya, tapi Lord mengamuk. Langsung menuju ke arah inhibitor turret. Sans dengan damage yang cukup sakit. Setengah darah dikeluarkan. Tapi ternyata ini tandanya 1 buah informasi diberikan. Polystar telah dikeluarkan ejector menuju ke arah seorang Bangsin. Masih coba bertahan. Bangsin gak bisa bertahan lagi dan harus hilang di telan bumi. Petir, bukan sembarang petir. Menumbangkan. Sergel dikeluarkan. Dan bahkan Prefector with flicker. Buset gede.
membuat satu hilang. Tampaknya Albert menjadi korban kedua dari tim Onyx Esports, Pak Pulung. Wow, diawali dengan Bang Sin tadi mencoba untuk memberanikan diri, tapi berakhir ini dia efek domino yang langsung diciptakan. Ada 3 player yang dimiliki oleh RRQ Oz yang berhasil langsung ditumbangkan begitu aja. Mereka bersiap, mungkinkah mereka akan bisa mendapatkan satu inhibitor turret? Karena sekarang hanya ada 1 player yang bertahan yaitu PYN. Sementara untuk ada Benedetta mulai kembali dan juga melakukan Alexovana Blow guna untuk bisa menghabiskan satu wave ini, tapi untuk inhibitornya masih bisa terjaga. Udah ada berapa fighter lagi, diketik aja, langsung dipukul aja seluruh wave minion yang baru keluar dari best turret-nya. Tadi sapu-sapu yang sakit, sekarang lapu-lapu yang sakit. Besok lupa-lupa habis kena pukul. Oh my god, Profesor. Udah ada 1 buah Maleficron yang dimiliki seorang Sas dan bahkan cewek udah punya Oracle. Lebih sustain lagi menuju ke arah seorang Clay. Clay kali ini benar-benar gak dikasih bermain dan Clay harus berada di arah rumput. Tapi Onyx Esports wajib untuk targeting terhadap Clay dan juga Albert lagi untuk memenangkan pertandingan ini. Lihat Albert di game yang kedua dia gak dikasih main dengan 3 poin dead dan bahkan 1 dead, 1 kill dan 11 assist 40. Yep. Dari item yang udah ada pun udah hampir penuh ya Prof ya. Iya, OTW Immortal juga, tapi kali ini malasan saya keculik real ini, Pablo. Yap, untungnya masih bisa kabur, tapi Sin melompat ke arah yang berbeda. Mereka mau pergi ke arah mana lagi? Udah ada Stable Force-nya, berhasil untuk melemparkan dengan 1 ejector, tapi malah langsung tergigit oleh Kupa yang udah berhasil untuk menggigit ke arah beberapa kabel yang dimiliki oleh Keyboy. Sans-nya mulai tertangkap basah, untungnya masih bisa pergi ke arah lainnya, Oji. Yes, bener banget. Kali ini lihat Sans mencoba diculik, tapi ternyata dengan pedangnya masih mau dikejar. R7 mencoba untuk memaksa ke arah belakang. VY memberikan informasi injektor dengan seorang Rian terkena gigitan Kupa, sakit sekali. Rian harus mundur, mencoba untuk kembali. Immortality sudah dimiliki, tapi ternyata tersisa 1. Bang Sin tertinggal, R7 masih mau lebih. Ada Sans di sana, ternyata Boost dengan pedangnya menjadi 1 masih mau lebih. Albert Immortality pecah. What are you doing, Albert? Albert malah coba ditumpangin. Sans take the Albert kali ini. Onyx Esports kembali membalikan keadaan luar biasa. Onyx Esports, what a play from Onyx Esports, Profesor. Iya, dan bahkan itu menumbangkan 1 Albert selama sekitar 45 detik lebih. Ini membuat teman-teman dari RRQ Oz kocar kacir. 3 lawan 5 tentu bukan angka yang bagus kalau mereka tidak bisa bertahan lama, Rajerman. Ya sepakat, Bang Sin gak bisa bertahan dengan Thunderstruck yang dimiliki. Boots juga masih bertahan, kali ini lihat. Boots versus everybody. R7 mencoba untuk bertahan. Lihat dia bisa diberikan oleh seorang Clay Energy Effect dan juga Curse Claw-nya hanya gelitik seorang Boots. Dan bahkan di arah bottom lane masih ada 1 dan 2 gerobak. Kali ini harus dihilangkan Electrovana yang cukup tepat. Berhasil dikeluarkan pada ST ke arah belakang. Clay coba untuk bertahan. Dan ternyata kali ini FVY is coming. Mega kill didapatkan, bahkan Brave Fixer untuk mundur. Cewek juga tersisa, kali ini masih bisa kabur dan ejector from Keyboy. Always save the day from Onyx Esports. Onyx belum menyerah dan sekarang pun untuk Lordnya bisa mereka dapatkan dan mungkin aja tanpa adanya kontes. Saat ini tertarik bagian tengah pun udah berhasil mereka rubuhkan. Benedetta mulai bergerak maju tapi ternyata tidak karena dari minimap kita lihat semuanya mundur dan sekarang Lord menjadi milik dari Onyx. Real time win probability by Samsung Galaxy A series 68% untuk Onyx, 32% untuk Arki Hoshi ini, Oji. Yes, bener banget. 17 sama dan bahkan Colt diunggulkan tim Onyx Esports win real time probability dimenangkan 70% untuk Onyx. Onyx mereka mendapati 1 buah Lord yang terhormat di daerah tengah, XINN atau Bang Sin. Kali ini harus menahan dengan Lord yang sebesar itu, bahkan Boots yang bisa memporak-porandakan player dari tim RRQ Oz. Lihat, PIN mencoba untuk ngebuka 1 buah trap. Spider Stick telah dikeluarkan, Sans menuju ke arah belakang, mencoba Electrovana Bolt. Ini dengan cukup cepat, Sans mencoba untuk bertahan. Shadow Kill telah dikeluarkan, tapi Sans sepertinya bakal coba ditumbangin begitu saja. Sans masih coba bertahan, harus hilang 2. Sans harus hilang, tapi mortality-nya masih ada dan gak bisa bertahan. Tergigit oleh seorang Popolen Kupa. Meanwhile di belakang sana, Bang Sin versus everybody dan catat didapatkan. Jiwa hilang. 2 pemain dari tim Onyx tersyukur. Ini bencana kecil, Profesor. Yes, termakan 1 demi 1 dan bahkan ini 3 lawan 5 dibalikin oleh RRQ Oz. Tapi perbedaannya adalah mereka tidak memiliki high ground defender kecuali dengan tubuh besar dari Boots-nya sendiri. Namun mereka apakah dari RRQ Oz akan memaksa untuk mendobrak lini belakangnya, Pak Pulung? Karena mereka benar-benar harus memaksimalkan 30 detik ke depan. Yap, dan sekarang saat lagi udah akan masuk ke menit 21, kesalahan akan berujung dengan respawn yang sangat-sangat lama. Itu udah harus mereka pikirkan. Setiap inisiasinya harus dipikirkan dengan baik, dengan sangat-sangat cepat pula nih, Oji.
Oke, tapi lihat mereka bakal objektif gaming, mereka bakal memasakkan 11 detik yang mereka miliki, memaksimalkan, dan ini Peter bakal dihilangkan begitu saja. Turret, Albert, kali ini dia udah nggak mau maju lagi. Mereka benar-benar pengen 3 lane yang mereka miliki saat ini dipastikan tanpa ada penghambatan dan penyekatan jalan rayanya, Pak Pulung. Iya benar sekali, mereka bersiap, mereka ingin seluruhnya hancur, wave minionnya masuk. Tapi sekarang pemain dari Onyx sudah berkumpul lagi semuanya dengan seluruh item yang udah berhasil didapat oleh masing-masing player. Ini akan cukup berimbang lagi, entah itu dari sisi damage ataupun dari durability playernya masing. Ini belum ada inisiasi lagi yang dilakukan oleh masing-masing player, semuanya bermain cukup pasif lagi nih Oji. Yes, bener banget. Ponsel termiliki, cewek bakal menjadi pilihan. Tapi ternyata cewek bakal diolat begitu saja. Feder Estek dan cewek masih coba untuk bertahan ke arah belakang. Lihat Albertnya di arah rumput. Dan bahkan Thunderstruck udah keluar, informasi diberikan. Albert tertangkap begitu saja. Sans nggak bisa bertahan. Dan Sin menuju ke arah belakang. Albert kali ini nggak bisa pulang. Dan ternyata Deagle from Albert save the day. Rian benar-benar menguntit seorang Albert di arah rumput sana. Baxi tiba-tiba terkejut terheran-heran. Feder Estek dan Flicker digunakan menuju ke arah belakang. Lihat gocekan mautnya kali ini. Vaksin berhasil Winter Trajan hanya mendelay saja. Rian tumbang, 3 hilang. Ini bencana untuk si Onyx Esports, Pak Pulung. Yap, tapi wave minion pun sudah semakin banyak lagi dari tiap lininya. Bahkan ada satu wave minion yang mungkin masih bisa dihalang oleh Benedetta. Lapu-Lapu menjadi pilar utama, menjadi benteng utama untuk Onyx Esports kali ini. Begitu tebalnya, begitu beratnya untuk menumbangkan satu sosok tersebut. Bahkan itu bisa ada si Albert sekarang. Siapapun yang terkena akan langsung dipotong dari life drain-nya. Bersiap lagi dari Albert dan juga rekan-rekannya untuk maju ke bagian depan untuk menghantarkan wave minionnya. Oji. Yes, Lord terbuka dengan sangat bebas kali ini. Onyx Esports harus mendapatkan Lord ini kalau mereka ingin membawa ke game yang ketiga. Tapi lihat Sans dengan Shadow Kill yang dikeluarkan. Stack pattern yang dia miliki. Masih coba untuk bertahan. Bang Sin masih ada dengan Esmeralda. Tapi ternyata Bang Sin Master bakal dikeluarkan oleh seorang Kiboy. Dan Kiboy tidak berhasil diselamatkan. Ini bakal menjadi kecelakaan kecil untuk Arkeosi. Mereka harus mundur. Mereka bakal tiba dengan 4 versus 1. Itu bukan hal yang baik, Pak Pulung. Yap, cuman cewek cukup tertinggal sekarang, dikejar langsung dengan Alex Topano Glow. Namun dan sekarang udah ada Inferno, pengennya diaktifkan sedikit lagi tapi tersisa. Tabusnya down, berarti sekarang keadaan cukup berimbang lawan Bat. Hanya saja untuk Rogernya langsung diketok oleh abang-abangan Jim. Gede banget pedangnya, lapu-lapu Brave Fighternya on point banget Oji. Bang Sin nggak boleh seperti ini lagi kalau dia ingin memenangkan game ini. Tapi Onyx Esports Sans ini benar-benar tahu hero powernya. Dia bisa mensolo kill seorang Bang Sin. Kiboy mencoba bertahan. Udah nggak ada lagi satu buah link teman blow. Bahkan Winter Trajan berhasil menyelamatkan seorang Deden from Bogor. From Shadow Kill. Moon kali ini mencoba bertahan. Tapi fokus menuju ke arah Brave Fighter karena belakang nggak ada lagi. Dan di sini Clay pun tumbang. Immortality-nya pecah. Harus ditukar oleh seorang Bus. Kalau tidak, ini bakal jadi kerugian untuk tim Arkeosi. Ini pecah untuk tim Arkeosi, Pak Pulung. Coba lihat bootsnya, udah nggak ada lagi, darahnya terlihat tadi Oji. Udah tipis banget layaknya keuangan anak kos di akhir bulan. Tapi dia masih bisa bertahan. Coba lihat damage-nya, segede layar. Itu bersiap untuk langsung bisa mendapatkan langsung ke arah Lord-nya di menit ke-24 ini. Dan mungkin bisa aja menjadi akhir dari game yang kedua. Yes, bener banget. Ini bisa menjadi akhir dari game yang kedua. Arkeosi mereka kehilangan Albert, kehilangan Clay. Dan bahkan Clay masih lama. Ini bakal menjadi bencana untuk Arkeosi. Lihat, Arkeosi tidak punya satu buah Feder Estek untuk mendefense Papa Lotte terhormat. Sebuah Silhaber telah di-pop up. Boots udah siap untuk menuju ke arah Bang Sin. Dan bahkan Sans di garis depan, Sans gak boleh offside. Untuk mendapatkan poin ini, Sans harus bertahan dengan cepat. Tapi di arah belakang sana, Kiboy mencoba untuk mendapatkan seorang satu buah Sin. Tapi Sans tergigit begitu saja. Alex Topano belum dikeluarkan. 8 detik lagi menuju ke arah belakang. Tapi lihat Shadow Kill dikeluarkan. Brave Fight Sans membuat para pemain dari tim Arkeosi porak-poranda. Finn masih coba untuk bertahan. Bahkan Benedetta dari R7 harus menjadi korban untuk kali ini. Dan Sans fokus menuju objektif ke arah bench-nya. Gak bisa bertahan. This is it. Onyx Esports take the game. Tuh, Pak Pulung. Wow.